Oke, shalom saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, saya berterima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat Pastor Ehin dan Pastor Allen. Terima kasih banyak buat semua tim di sini. Ya memang saya anaknya seorang pendoa syafaat, tapi kelakuannya bukan seperti itu. Ya, karena keluarga kami kebanyakan udah banyak melayani, jadi saya pikir nggak rame kalau saya jadi pelayan juga, ya. Ya, saya tetap percaya Tuhan, saudara. Walaupun tadi sempat disenggol sedikit tentang agnostik, karena segala yang belum masuk akal saya belum bisa saya terima. Ya, nah, yang menarik adalah perjalanan itu sekali Tuhan pilih kita, nggak akan pernah goyah, saudara. Dia tetap akan jalan. Nah, saya ngambil sekolah di Bandung, puji Tuhan masuk sekolah fisika. Saya belajar fisika teknik. Kenapa fisika? Ya supaya nggak kecemplung jadi pendeta aja, saudara. Ya karena semua harus pakai logika. Ternyata ketika Tuhan panggil dengan segala perjalanannya, ya lewat mana Pak? Bangkrut, saudara, simpel kan? Ya kalau bangkrut itu sudah tidak ada lagi yang bisa dipegang. Ya cuma satu yang bisa dipegang, namanya Tuhan Yesus, amin. Dan saya bersyukur ya karena sempat gara-gara kumpul nih Pastor Hin dan kawan-kawan dulu waktu ubiang-ubiung itu, saya mulai belajar zaman itu, saudara. Mereka kok semangat banget ya sama Tuhan. Ya, saya sih biasa aja, saudara. Tapi doa-doa mereka yang melahirkan saya akhirnya kayak gini sekarang ini. Udah sempet jadi melayani Tuhan waktu kuliah. Tapi semakin kesini, ya memang terus saya lulus juga. Saya pelayanan di GBI waktu itu, awalnya Betani. Ya, tapi perjalanan lanjutannya akan semakin seru. Karena rancangan Tuhan itu tidak pernah tidak ajaib. Amin. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi saya pikir belajar fisika itu keliru, ternyata enggak, saudara. Ya, saya masih harus masuk intro dulu. Ya, jadi semakin saya ngerti apa yang firman katakan, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu saya mikir kekal itu nanti, saudara. Ternyata Alkitab bilangnya bukan itu sebenarnya. Detik Anda percaya Dia dan Anda menerima Dia, maka Anda akan masuk dalam dimensi kekekalan. Amin. Dan sekarang ini saya lagi senang banget bicara tentang ini. Kenapa? Karena kalau kita ngerti tentang dimensi kekal, saudara, Anda tidak akan bingung lihat Tuhan. Sampai ada ayat gini, ratapan 3, rahmatnya dan kasihnya selalu baru tiap hari. Betul? Betul ya? Kenapa? Karena begitu Anda bangun pagi, Anda dapat kasih lagi. Besok pagi lagi dapat lagi. Tapi Tuhan itu kekal. Jadi buat Dia nggak ada yang aneh, saudara. Jadi Dia tuh dari sono banget sampai sono banget. Anda mau bangun kapan aja Dia akan ngasih. Amin. Sepanjang Anda ada di dalam Dia. Ya. Dan Tuhan bilang, Tuhan mulai dengan pengajaran, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Nah, kerajaan surga itu adalah satu dimensi atau realm spiritual di mana kekekalan itu berada. Di mana Tuhan jadi rajanya. Nah, Nikodemus bingung, Yohanes 3, maka Nikodemus dijelasin lahir baru nggak ngerti juga. Karena ternyata lahir baru itu terus-menerus harus dilakukan tiap hari. Kolose 3:10. Supaya apa? Supaya Anda makin ngerti
Karena semua rancangan Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Siapa yang hafal Yeremia 29 ayat 11? Halo? Sebab perancangan ada padaku mengenai kamu, betul? Betul ya? Rancangannya itu ada padaku, ada di sana. Itu adalah rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, rancangannya di sana itu kekal, itu diturunkannya pelan-pelan. Semakin Anda cepat ngerti, semakin cepat. Yesaya 55 bilang, kepikiranku dan kepikiranmu seperti tingginya langit dari bumi, betul? Halo? Nah dulu buat saya nggak masuk akal itu saudara. Tapi sekarang saya pengen ngerti, itu sangat masuk akal. Halo? Dan saya berdoa supaya hari ini kita sama-sama belajar, semakin ngerti. Karena kalau Anda ngerti ini semua, hidup Anda akan sangat-sangat enteng saudara. Rancangannya ada di sana kok. Kenapa sih Pak nggak dikasih semua blek? Dikasih blek langsung kita lari apa? Nggak percaya, nggak masuk akal, itu bukan aku. Tapi kalau dikasihnya selembar demi selembar, bingung lupa tetepan, ya memang bingung. Tapi ketika Anda belajar dari dimensi normal, sebelah kanan saya misalnya ini, dipindah ke dimensi kekal, itu Anda akan ngerti. Bahwa rancangannya dia, itu keterlaluan luar biasanya. Amin. Nah hari ini saya mau belajar atau ngajak Anda belajar tentang truth versus fact. Kebenaran melawan fakta. Saudara, kebenaran itu selalu di atas fakta. Ya, judul ini saya dapatkan dari pengalaman hidup istri saya. Nanti di tengah saya akan panggil dia untuk kesaksian. Ya. Nah, saudara, saya taruh beberapa dasar, tidak bisa semua. Tapi saya senang tadi Pak, siapa yang doa tadi? Pak Petrus kalau nggak salah, betul ya? Ya, bahwasanya anak muda sekarang harus benar-benar kuat di dalam firman, itu saya sangat setuju, sangat setuju. Kenapa? Di luar firman Anda nggak akan bisa jalan hidup dengan kuat. Amin. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama Anda harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ingat saudara, kerajaan Allah itu adalah dimensi atau realm in the spirit, di mana Allah memerintah. Versinya BIMK bilang, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Saudara, ayat ini diajarkan Tuhan Yesus dikaitkan dengan soal kekhawatiran. Karena memang kita ini hidup di dalam sistem dunia yang berantakan. Tapi Anda dipanggil untuk menjadi terang di atas segala berantakan itu. Amin. Nah, saudara, kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Versi TB yang pertama itu bicara tentang by the Spirit, oleh Roh Kudus. Tapi saya lebih senang pakai Inggris yang in the Spirit. Karena semua dunia ini alam roh. Mainannya ini maksudnya saya saudara. Ya. Nah kenapa saya tadi bilang akhirnya saya belajar fisika agak keliru karena saya mulai ngerti sekarang. Penjelasan ini akan mudah ketika dilakukan di dalam alam kuantum. Jadi anak muda yang belajar fisika kuantum, ayo diskusi sama saya senang. Halo? Kenapa? Karena Anda akan ngerti dimensi kekal itu di sana. Semakin banyak profesor kuantum yang ateis, semakin percaya Yesus sekarang. Kenapa? Karena biasanya manusia itu percaya karena melihat. Betul ya? Ya.
Seeing is believing. Lihat dulu baru percaya. Tapi kuantum sebenarnya mengajarkan believing is seeing. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan tapi ada. Dan ini para ahli kuantum akhirnya bilang, nggak mungkin ini, pasti ada sesuatu yang di belakangnya. Dan akhirnya tahu, that's God. Halo. Amin. Jadi Anda bersyukur kalau Anda di sini itu bukan karena Anda yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih Anda. Amin. Dan Tuhan tidak pernah keliru milih Anda. Walaupun Anda bilang, saya siapa? Itu kan kata Anda. Tapi kata Tuhan, kamu yang aku pilih. Pasti jadi. Amin. Saudara? Amin ya. Nah di jalan tadi, dari kemarin saya doa sebenarnya, Tuhan, apa yang kau mau buat Pastor Hin dan Ibu Ellen? Saya nggak dikasih apa-apa saudara. Sampai tadi akhirnya on the way ke sini Tuhan bilang, satu kata aja, destiny. Maksudmu Tuhan? Ya. 2 hambaku ini akan bawa anak-anaknya semua ini masuk ke dalam destiny mereka. Jadi Pak Hin dan Ibu, Anda memang di empower Tuhan untuk membawa jemaat atau siapapun yang Anda jumpai untuk masuk ke dalam destiny mereka. Karena apa? Sempat diskusi tadi di kamar, seru. Tapi saya semakin ngerti, what you believe become your action, betul? Apa yang Anda percaya itu akan jadi kelakuan Anda, betul nggak? Betul ya? Kalau Anda bilang makan itu enak, kita akan ke sono untuk makan, betul ya? Betul ya? What you believe become your action, what your action become repetition. Kalau enak banget ya bolak-baliklah saya ke sana Pak, betul ya? Ya, and repetition become your habit, itu jadi kebiasaan. Ya, saya punya hobi makan soto, saudara, jadi habit saya makan soto. Ya, and your habit become your culture. And your culture become your destiny. Halo. Nah 2 hamba Tuhan ini akan bawa anak-anak Tuhan masuk ke dalam sebuah kebenaran ketika mereka percaya Tuhan. Maka destininya mereka adalah from glory to glory. Amin. Amin. Ya, beliau kuat di dalam pengajaran. Ya, dan saya juga hobi ngajar saudara. Sama jadinya. Ya, tadi saya tanya berapa menit nih? Ya 40 kalau aturannya. Tapi saya juga mumet kalau lihat countdown itu. Ya kan, sama saudara. Tapi saya harap saya nggak akan lewat dari batas, betul ya? Halo. Oke. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya. Ya, saya tidak akan terlalu fokus kepada kerajaan Allahnya karena harus tahu kebenaran bahwa kerajaan Allah itu bicara suatu realitas, satu realm in the spirit ya. Ya, in the eternal, di dalam kekekalan di mana Allah memerintah. Jadi kalau Anda hidup di dalam realita ini, ya semuanya nggak ada yang mustahil, setuju? Siapa yang mau saudara mengalami segala kemustahilan itu nggak ada? Thank you. Let's go. Saudara, Yohanes 8, 31, 32 Yesus bilang, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Betul? Thank you tadi Pak Petrus. Ya, kalau kita terus ada di dalam firman Tuhan, amin. Ya, Alkitab bilang, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran. Saya mohon Anda garis bawahi, istilah mengetahui dalam Alkitab itu seringkali dikonotasikan dengan mengalami. You have experience. Jadi bukan ketahui by knowledge. Bukan by head knowledge, tapi by heart knowledge. Halo?
Kenapa Yesus waktu di filmnya The Passion of Christ dan juga di kenyataannya waktu hidup di bumi dia banyak bicara pakai bahasa Arab, betul ya? Aramaik. Karena Aramaik itu bukan bahasa Yunani, Aramaik itu adalah hard knowledge. Kalau Yunani itu head knowledge. Yesus bermain di Aramaik supaya kenanya lebih dalam. Di sini bila boleh bilang tidak mau. Tapi seringkali di sini bicara lain, betul ya? Halo? Ya? Makanya Tuhan selalu bilang dari hati. Nah, saudara, kamu akan mengalami kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan apa? Terhadap rasa takut, khawatir dan sebagainya itu loh. Bukan memerdekakan seenaknya, saudara, no. Kita diselamatkan karena kasih karunia, by grace. But grace is not a license to make a sin. Amin. Anugerah itu besar, tapi anugerah itu bukan izin untuk kita hidup ngawur. Setuju ya? Halo? Ya. Lupa katanya Tuhan mengasihi. Betul, Tuhan sangat mengasihi. Tapi kalau Anda keluar dari kasih Tuhan, siapa yang tanggung jawab? Ya, saudara, Yesus tidak bikin agama baru waktu dia lahir di bumi. Dia ciptakan kerajaan Allah. Amin. Saya nggak pernah lupa, Pastor Bill Johnson jelasin tentang Kingdom of God ini keren banget. Ya, 2012 saya dengar dia di Singapura, saudara. Dia bilang, ya satu hari dia ditugasin dapat undangan untuk seminar di Belanda pas winter time. Tapi di sela-sela waktu ada break time, maksudnya ada yang kosong setengah hari atau sehari, dia diajak lihat bunga tulip. Mana bisa Pak winter? Bisa karena ada di dalam greenhouse. Bunga tulip di luar sana kena salju, mati nggak saudara? Mati. Tapi kalau greenhouse mati nggak? Kagak. Kenapa? Karena cuacanya diatur. Nah, Anda dan saya hidup di dalam kerajaan Allah. Itu cuacanya diatur sama surga, amin, amin. Nah disinilah alam yang namanya kemustahilan itu tidak ada. That is impossible is nothing. Amin. Tahun lalu bulan Mei saya kena DBD, saudara, hampir hilang sih. Ya, kenapa hilang Pak? Ya, trombonya turun sampai 5.000. Saya nggak ngerti kalau 5.000 itu bahaya, saudara. Ya, karena saya ketawa-ketawa terus, saudara. Ya, kalau ke toilet nggak boleh jalan sendiri. Saya nggak bisa, saya bisa jalan. Halo? Ya, belakangan saya baru ngerti dari anak rohani saya punya anak rohani, saudara. Tapi waktu itu dia lagi belajar di Korea. Dia seorang dokter, dia master kayaknya, tapi dia spesialis kedokteran nuklir. Dia bilang, Pastor itu bahaya. Saya bilang, bahayanya kenapa? Kalau jatuh bisa berantakan, soalnya apa? Kalau bleeding di dalam, saudara, itu bisa habis, nggak karu-karuan. 5.000 itu memang mulut saya darah semua, saudara. Halo, 8 hari saya pindah hotel ke hotel rumah sakit namanya. Ya, seumur-umur saya nggak pernah sakit, saudara. Maksudnya nggak pernah dolan rumah sakit. Ya, tapi Tuhan itu ajaib, amin. Amin. Karena 5.000 itu bicara fakta. Tapi kebenarannya, Tuhan mengasihi saya, amin. Halo. Nah saudara, Yohanes 17 ayat 17 bilang apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saya selalu refer kepada kebenaran firman karena saya orang fisika, saudara. Jadi saya pengennya semuanya tuh lurus. Ya, kalau firmannya bilang A itu harus A. Ya. Kalau orang melintir-melintir saya katanya, yuk kita duduk. Ya, kenapa bisa melintir saya bilang. Ya, nah, saudara, saya ajak Anda lihat kisah Abraham. Ya, Roma 4 ayat 18 ini disebut bapak orang beriman. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu.
Ini Anda tahu ya, kalau ayat ini di-refer ketika Abraham disuruh keluar sama Tuhan, suruh lihat langit, suruh ngitung bintang, betul ya? Terus disuruh ngitung berdebu atau pasir di laut, betul ya? Ya, kenapa Tuhan suruh itu? Supaya Abraham belajar imajinasinya Tuhan itu tidak bisa dibatasi. Amin. Jadi saya mau tanya sekarang, yang masih anak muda siapa? Yang tua juga nggak apa-apa kalau saudara masih mau muda. Saya semangati ya, thank you. Buat anak-anak muda semua, buat juga yang tua sebenarnya. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Ya, betul ya deh ya. Ya, kalau mimpi jangan yang kecil-kecil. Kalau Anda mimpinya yang kecil-kecil, Anda nggak perlu Tuhan. Halo? Kalau Anda mimpi yang gede, Anda perlu Tuhan. Karena rancangan Tuhan atas anak-anak muda itu besar sekali. Mustahil itu nggak ada. Saudara, banyak yang bilang kita lahir di keluarga seperti apa nggak bisa milih, betul ya? Betul tuh. Tapi Anda lahir baru bersama Tuhan, itu karunia. Amin. Saudara, jadi buat anak muda saya minta sekolahnya harus pintar banget ya. Ya, harus ekstra pintar. Ya, supaya dunia lihat, ini loh pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Saudara, saya punya anak rohani sekarang udah balik sih. Ya, dia dokter saudara. Terlahir dari keluarga yang sebenarnya dia tidak mau dilahirkan. Dirawat sama keluarga yang lain, setengah mati. Tapi dia dokter sekarang. Ya. Lulus dari sebuah universitas yang ranking 1 atau 2 di Australia, saudara. PhD, Peter. Nah saya pengen, ini anak-anak muda nih yang saya lihat, yang jelas lihatnya yang 4 ini biru ini. Tadi yang banyak anak kecil juga yang nari-nari. Itu mereka semua akan bersinar bagi Tuhan. Saudara, versi The Passion Roma 4:18 bilang, meskipun mustahil ketika tampaknya tidak ada harapan, Abraham mempercayai janji itu dan berharap Allah akan menggenapinya. Lihat saudara, yang akan menggenapi siapa? Abraham atau Allah? Allah. Jadi once you get into the realm of the spirit of the eternal, sekali Anda masuk di dalam alam ini, jangan pernah keluar. Amin. Amin. Di dalam kerajaan Allah ini segala sesuatu itu mungkin. Karena rajanya dia. Jangan dolan-dolan ke sini. Halo. Teorinya trombosit 5.000 bahaya. Ya. Saya ngelewatin hari Minggu di rumah sakit. Keluarga istri saya nanya sama suster, kalau Minggu dokternya datang enggak? Enggak, on call biasanya. Jadi kalau ditelepon baru datang. Tapi Minggu itu dia datang pagi dan malam jenguk saya. Jadi keluarga nyimpulin, ini bahaya ini, berarti betul ya. Halo, dokternya profesor kebetulan saudara. Tapi dokternya bilang gak apa-apa. Ya, puji Tuhan dokternya juga ngerti. Ya kan, gak boleh bilang apa-apa, betul ya. Halo. Ya, setelah sakitnya usai, setelah sembuh baru saya ngeh. Ternyata bahaya ya. Kayak apa sih Pak bleedingnya? Ini saya ada lecet dulu bekas luka, gatel. Ya, gatel lagi saya garuk. Ya, karena saya garuk, saudara copel itu lecetnya. Itu biasanya pakai tisu atau kapas kecil beres, betul ya? Enggak bisa saudara, itu kayak aliran air. Darah. Oke, saudara saya enggak jauh di situ. Abraham dipilih dan dipanggil. Ini Abraham mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa saudara, keluar dari ruangan ini Anda harus berbeda. Karena Anda bicara, kita bahas tentang kebenaran-kebenaran dan itu akan merupakan hal yang akan membebaskan kamu. Membebaskan kita semua dari segala kekhawatiran dunia. Amin. Kejadian 12 ayat 1-2, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari anak-anak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, menjadi terkenal itu normal di dalam Tuhan. Yang nggak normal apa? Gak boleh sombong. Setuju? Kenapa? Semuanya kasih karunia. Amin. Semuanya kasih karunia. Ya. Saudara jangan pernah bilang bahwa enggak mungkin, saudara, enggak. Saya punya anak rohani di Jawa Timur, saudara. Anaknya 3, ekonominya sempat jatuh karena ketipu. Ya. Anak pertama masih oke, anak kedua masih bisa ulang tahunan 17 tahunan, cewek soalnya kedua. Punya rumah dari gede menjadi rumah agak gede, maksudnya kecilan, akhirnya sampai enggak punya apa-apa. Tapi puji Tuhan kayaknya sekarang bangkit lagi. Anak ketiganya cewek juga pengen ulang tahun 17. Biasanya cewek-cewek pengen 17-an, betul ya? Halo, ini loh. Ya, karena orang tuanya nggak mampu, anaknya bilang, "Mah aku foto aja boleh ya? Supaya nanti punya kenang-kenangan foto 17 tahunan. Nggak perlu pesta." Jujur saudara, jujur kalau dengar kayak gitu katanya kadang-kadang kita ngerasa, aduh betul ya. Terus anaknya kuliah di mana? Dia berjuang saudara, tentunya bersama Tuhan. Dia diterima di 1 uni dengan full funded scholarship saudara. Apaan sih Pak full funded? Dibayari sampai tidurnya, kecuali uang sakune enggak dibayari. Saudara, terima di mana? Chinese University Hong Kong. Tapi yang di Shenzhen. Itu universitas semacam apa Pak? 50 besar dunia. Halo? Saya tanya sama mamanya maksudnya. Kayak apa sih? Universitasnya dia bilang, ya kan 50 besar dunia itu kayak apa, pengen tahu. Betul ya? Halo? Ya, kayak hotel kalau bintang 5 udah luar biasa. Katanya bintang 7. Ya kan? Saya berdua sama istri 1 hari dapat anugerah, waktu itu pernah ke Israel bawa rombongan khusus. Diajak nginep di Waldorf Astoria saudara. Wah saya benar-benar kayak wong kampung saudara. Emang asli ini wong kampung ya Pak ya. Ya kan. Luar biasa mewahnya saudara. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Kayak apa sih 50 besar dunia? Dia cerita Pak David. Library area, perpustakaannya. Bukan gedungnya atau tempatnya saudara ya. Areanya itu 2 hektar. Halo. Iku perpustakaan netok saudara. Belum uninya. Waduh. Terus begitu kuliah saya tanyain, "Pe anakmu?" "Wah Pak, saingannya luar biasa. Ya orang-orang sono, orang mainland sono matematiknya jago-jago." Ya kan. Ini kemarin udah selesai 1 semester atau 2 semester saya lupa. Saya tanya lagi, "Gimana?" Puji Tuhan dia lolos. Soalnya kalau nggak lolos saudara, harus pindah jurusan. Ya, karena dijanjiin beasiswa penuh, tapi juga ada syaratnya, betul ya? Halo? Dan saya doakan kalian juga akan mengalami hal seperti ini, amin? Amin. Rancangan Tuhan atas Anda itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan ecek-ecek. Abraham dipanggil saudara, waduh. Caranya gimana? Begitu dia dipanggil, Tuhan kasih identitas yang baru. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri pada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Ya, lalu sujudlah dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau," ayat 4 dan 5. "Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Sebab karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. The minute God call you, Tuhan akan ubah identitas Anda. Amin. Amin. Barang siapa percaya dan menerima namanya, diberi kuasa menjadi apa? Anak Allah. Amin. Amin. Saudara, Anda itu cuman mau gini loh, cuman percaya dan terima langsung Anda jadi anak Allah. Tapi detik Anda jadi anak Allah, budaya Anda pindah dari dunia yang biasa menjadi dunia yang tidak ada batasnya. When the high heaven come, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Nah, saudara, Abraham namanya jadi Abraham sekarang. Abraham itu bapa yang dimuliakan, tapi Abraham itu bapa dari banyak bangsa. Jadi dari identitasnya lokal, di-extend jadi identitasnya gede banget, bapak bangsa-bangsa. Posisinya nggak punya anak, karena istrinya mandul. Tuhan salah pilih? Kagak. Amin. Tapi jalaninya, nah ini yang seru. Ini yang seru, saudara. Ya, Sarai, istrinya, diberi identitas yang baru. Kejadian 17 ayat 15, saya pakai dari FAYH. Saya senang ganti-ganti versi, saudara. Kenapa? Karena Anda bisa lihat beberapa view. Ya. Nah, selanjutnya, ya kan, ya Allah berfirman kepada Abraham mengenai Sarai istrimu itu, namanya bukan lagi Sarai, melainkan Sarah sebenarnya. Ada hanya sebenarnya aslinya. Artinya apa? Putri raja. Jadi siapa yang merasa bahwa kita adalah turunannya Abraham? Jadi Anda itu adalah bisa menjadi bapak banyak bangsa. Dari mana caranya, Pak? Anda akan jadi kepala bukan ekor. Betul? 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 Ya. Saya dikenalin belum lama satu anak Indonesia, saudara, anak Tuhan banget. Ternyata tinggal di Shenzhen, dia punya bisnis. Apa ya? Namanya saya juga rada bingung-bingung, saudara. Tapi dia main di digital area. Ya, dia ahli digital, saudara. Ya, dia anak Indonesia, dia punya proyek sekarang dengan Amerika. Ada satu proyek dari Silicon Valley itu ngasih kerjaan ke dia. Anaknya pintar banget, saudara. Anak Tuhan dan anak Indonesia, saudara. Anak buahnya dia itu beberapa doktor. Ya, saya ketemu, saya lihat by Zoom masih muda banget, saudara. Ya, modelnya antik-antik itu, saudara. Ya kan. Tapi saya bangga banget kenapa Tuhan itu benar-benar manggil anak-anaknya itu sangat hebat. Amin. Ya, lanjut. Ya kan. Dan penggenapan kebenaran Kejadian 21, 1 dan 2, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Pada waktu telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Umurnya udah tua banget, padahal mandul, aturannya udah mati haid. Tapi itu semua fakta, betul? Halo? Halo? Fakta itu ada di sini. Kebenaran ada di sini. Masalahnya Anda mau gak masuk ke dalam kebenaran? Amin. Tuhan gak akan jorokin Anda atau nendang Anda untuk masuk loh. Saya baru tahu kalau mama saya almarhum itu mendoakan saya untuk jadi hamba Tuhan itu bukan dari mama sendiri, dari kawan baik saya ini, Pastor Hin.
Mama saya nggak pernah cerita, kamu tak doakno loh supaya jadi hamba Tuhan. Kenapa nggak cerita Pak? Kalau dia ngomong gitu saya bilang enggak akan terjadi, betul ya? Halo, ya kan nggak mau saya, mohon maaf, ya kan? Ya jadi mama saya tidak mau anaknya sakit hati kayaknya. Tapi doanya rupanya berurusan dengan surga dan surga yang udah hidup saya, betul ya? Halo, amin. Jadi yang muda-muda, jangan batasi pikiranmu. Ya kalau aku nggak bisa, dia pasti bisa. Amin. Makanya Musa waktu tanya sama Tuhan, nanti namamu siapa Tuhan, aku ngenalinya. I am that I am. Ehye Asyar Ehye. I will be what I will need to be. Aku menjadi seperti apa yang kamu pengen aku jadi. Halo, keren ya? Amin. Sekali lagi, fakta itu bukan kebenaran. Faktanya mandul. Umurnya udah kelewatan, jalan tetap Tuhan. Nah, di sini saya mohon izin, saya minta istri saya untuk kesaksian. Ya, dia mengalami, ini judul ini kebenaran di atas fakta, ini judulnya dia saudara. Ya, ya Ma. Shalom saudara-saudara yang kasih. Saya mengalami di tahun 2019 itu sakit yang membuat berat badan saya itu turun sampai 12 kilo. Dan saya udah ke dokter waktu itu, karena lambung saya tuh nggak enak terus, jadi saya ke dokter. Tapi 3 dokter itu saya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya terus anak saya bilang, udah mama ke Pineng aja deh, periksa cek semua sekalian gitu. Akhirnya saya ke Pineng waktu itu, terus dokter bilang oke, kita akan cek semuanya secara keseluruhan sampai mungkin kan waktu itu dicurigai ada kanker atau apa gitu. Jadi dokter bilang oke, kita akan cek semuanya. Dan malam itu saya nginep di rumah sakit sama anak saya, ditemenin sama anak saya yang perempuan. Tapi pada malam itu kira-kira jam 10 malam itu saya seperti dengar gini dalam hati itu, Tuhan cuma ngomong gini, aku kan menyatakan kasihku. Pada saat saya kayak di hati deg gitu, itu yang saya rasakan saat itu tuh sukacita yang luar biasa, yang belum pernah saya alami. Saya tuh saya tuh nggak bisa holy laughter gitu loh, kayak orang-orang kalau holy laughter tuh sampai guling-guling, saya tuh nggak pernah bisa. Tapi malam itu saya merasakan sukacita yang sungguh luar biasa. Saya nggak ketawa-ketawa, tapi ada satu sukacita yang keluar gitu. Dan saya merasa bahwa sukacita itu yang nggak bisa, kayaknya orang punya duit juga nggak bisa beli gitu sukacita. Itu yang saya rasakan, sukacita yang sungguh luar biasa. Dan akhirnya pagi itu saya dicek, pagi-pagi saya dicek semuanya dan jam 11 hasilnya keluar. Ternyata dokter bilang nggak semuanya oke, cuma ada hipertiroid, ditemukan hipertiroid. Akhirnya saya pulang ke Jakarta dan saya berobat ke dokter yang di Jakarta. Dan di Jakarta dokter itu bilang, nanti kamu akan mengalami ini, dia bilang. Rambut kamu akan rontok dan segala macam. Tapi saya nggak merasa takut, nggak merasa apa, karena saya percaya bahwa janji Tuhan buat saya itu Tuhan akan menyatakan kasihku. Dan itu yang menjadi dasar buat saya terus berjalan tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut. Dan saya nggak fokus sama apa yang saya alami. Saya sempat ngalami rambut rontok yang hebat, yang seperti dokter katakan. Tetapi itu tidak, saya nggak fokus sama sekali ke situ. Dan fokus saya hanya, kalau saya ingat janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyatakan kasihku, itu yang membuat saya ada sukacita, damai sejahtera, dan saya nggak bisa, dan itu yang memberi kekuatan buat saya. Dan saya tahu apapun fakta yang dikatakan oleh dokter itu bukan kebenaran. Bahwa kebenaran di atas fakta yang ada.
bahwa kebenarannya adalah janji Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan itu, Tuhan itu setia gitu loh. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menggenapi janjinya. Dan akhirnya waktu pandemi saya pindah, saya nggak ke dokter, tapi Tuhan mempertemukan saya justru dengan dokter yang lebih bagus dan bisa video call. Akhirnya dokter ini bilang, kok saya curiga bahwa autoimun yang saya derita itu, hypertiroid itu dari autoimun, dia bilang itu. Saya akan cek autoimun. Akhirnya saya dicek TRAB waktu itu dan benar, ternyata angkanya itu 25. Dan angka 25 itu ternyata sangat tinggi. Karena tadi dokter yang spesialis nuklir itu bilang, untuk sembuh itu harus di bawah 10. Dan untuk dari 25 ke 10 itu susah, dia bilang sulit. Tapi sekali lagi, janji Tuhan itu terus Tuhan Roh Kudus tuh ingatkan sama saya. Dan saya benar-benar gak pernah khawatir dan saya gak pernah fokus sama apa yang dokter bilang. Dan setiap 6 bulan itu dites. Akhirnya 6 bulan kemudian saya dites dan hasilnya itu 7. Ya, terus yang dokter yang tadi dibilang anak rohani itu bilang, itu luar biasa, dia bilang 25 ke 7. Dan dokternya bilang gini, waktu 25 dia bilang bisa sembuh bisa enggak. Tapi pada saat dokter itu mengatakan itu saya juga enggak khawatir, saya cuma bilang gini, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya. Itu yang saya ingat. Dan akhirnya dokter bilang waktu 7 itu dia bilang, ya bisa dokter gimana ini? Ya bisa sembuh, bisa, ya ini bisa, ya nanti lihat aja dia bilang gitu. Dan 6 bulan kemudian saya diperiksa hasilnya 5,5. Terus setiap 6 bulan saya diperiksa, 6 bulan kemudian 3,5. Dan terakhir Desember tahun lalu saya diperiksa hasilnya 1,5 dan dokter bilang ini udah negatif dan sudah dinyatakan sudah nggak ada, dia bilang gitu. Tapi saya akan melakukan tes autoimun yang kedua, dia bilang gitu. Dan pada saat saya katakan itu saya juga nggak takut, benar-benar karena saya percaya gitu loh. Tuhan itu luar biasa dan saya akan mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan akhirnya saya dites pada bulan Februari, autoimun yang ketiga itu hasilnya negatif. Dan dokter bilang, ini gak mungkin harusnya. Bahwa hasilnya itu negatif gak mungkin. Tapi saya percaya bahwa bagi Tuhan gak ada sesuatu yang mustahil. Dan saya mau katakan kalau saya mengalami ini, saya percaya setiap kita juga akan mengalami. Karena kita semua adalah anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang luar biasa. Apapun yang kita alami, kalau saya mengalami sakit, saya tahu faktanya itu. Tapi kebenarannya adalah dia adalah Jehovah Rafa, dia adalah penyembuh. Apapun yang kita alami mungkin di dalam masalah keuangan atau apapun juga. Kita percaya bahwa dia adalah Jehovah Jireh, dia yang menyediakan. Itulah kebenarannya. Dan tadi dikatakan bahwa kebenaran di atas segala fakta yang ada. Itulah kesaksian saya. Makasih, Tuhan berkati. Thank you, Ma. Jadi saudara 2019 itu dia turun berat badan karena kita mikirnya karena mah. Tapi setelah dicek, tapi emang nyebelinnya saudara, nyebelinnya apa sih Pak? Kalau dokter ditunjukin tentang turun berat badan langsung tanyanya SOP-nya ini saudara. Ada riwayat kanker enggak? Nah, itu enggak enak didengerinya, betul ya? Halo? Tapi yang itu faktanya maksudnya SOP-nya memang begitu. Jadi kalau Anda ngalami sakit ini, sakit itu, jangan nyari-nyari di mainan ini loh saudara. Halo? Ya? Nyarinya di mana? Di Alkitab. Halo? Mana ada Pak penyakit di Alkitab? Yang ada adalah penyakit disembuhkan di Alkitab. Amin. Ya. Waktu Desember tahun lalu udah beres
autoimun saya udah senangnya bukan main. Ya kan, dokternya bilang ada yang kedua. Saya pikir autoimun beranak terus ya. Halo. Ya, jadi yang pertama dulu anti TRAB dengan sekian tahun. Setelah itu yang kedua anti TPO tesnya namanya. Dan waktu itu clear juga, dokternya bilang ini langka sekali. Terus saya bilang sama dokternya, jadi boleh ngomong ini mujizat ya dok? Ya, ini boleh disebut mujizat. Artinya apa? Semua yang Anda lihat itu cuma fakta. Amin? Amin? Nah, semua janji Tuhan itu kebenaran. Halo? Ya, nah saya mau masuk 2 ayat lagi terakhir. Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ini roh kudus ya saudara, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi dia akan segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ambil versi TPT saudara, The Passion Translation tulis, tetapi ketika roh yang memberi kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan kenyataan dari setiap kebenaran dalam diri kalian. Halo? Anda dilahirkan tidak untuk kena penyakit, setuju? Anda dilahirkan tidak untuk bangkrut, setuju? Anda dilahirkan tidak untuk gagal sekolah, setuju? Amin? Ya, Anda dilahirkan tidak untuk yang aneh-aneh semua ini, tapi Anda dilahirkan untuk mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, jadi ketika roh kebenaran itu datang, dia akan menyingkapkan setiap kebenaran. Nah saudara, ketika kita lahir baru, roh kita tuh di-on-kan, karena tadinya rohnya mati, betul? Ya, ketika rohnya di-on-kan, jiwanya tuh harus belajar. Ya, karena tadinya di dunia normal, tiba-tiba dimasukin ke dunia yang kekal ini. Nah itu saya belajar banyak dari istri saya, dia jalanin dari setiap tes darah, tiap apapun kertas di atasnya dia selalu bilang ini fakta. Kebenarannya bukan itu. Amin. Ya. Dari itu saya bilang sama dia, belajar dari kebenaran kamu ini. Saya tuh senang nulis saudara, saya akan bikin materi sekolah yang namanya The School of Masterpiece. Karena kalian itu masterpiece-nya Tuhan. Amin. Nah, satu ayat terakhir. Roma 1:17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. The Passion nulisnya menarik saudara. Injil ini menyingkapkan pewahyuan yang terus menerus tentang kebenaran Allah. Setuju? Ya. Yang sedih adalah kalau kita tidak pernah baca Injil ini. Maaf ya, saya tekankan di sini. Ya, baca Alkitab jangan kayak baca koran. Ya, bacanya harus direnungkan. Injil ini menyingkapkan setiap kebenaran Allah, kebenaran sempurna yang diberikan kepada kita ketika kita percaya. When you believe. Amin. Ketika kita percaya. Dan itu memindahkan kita dari menerima kehidupan melalui iman, dari menerima kehidupan dari hidup lama kita, ya, hidup lama yang belum dihidupkan kembali, belum lahir baru, menjadi hidup yang baru, amin. Ya, menerima karena iman, imannya di titik sini kita pindah, ya, dari hidup lama yang kita hidup melalui iman kepada kuasa dari hidup karena iman. Jadi Anda hidup di alam kekekalan ini karena Anda punya kuasa dari iman Anda. Amin. Kuasa hidup karena iman. Inilah yang dimaksud kitab suci ketika mengatakan kita benar di hadapan Allah melalui iman yang memberi hidup. Halo? Ya, ingat Yohanes 10 ayat 10 bilang, aku datang untuk memberi hidup, betul kan? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam kelimpahan. Amin. Ya, kita sebut itu Zoe life dan maksudnya dan penjelasannya. Ya, kan cuman saya ingin simpulkan life. We get new life, betul ya? Betul ya?
life. Life stands for love is the foundation of everything. Halo? Anda bisa hidup, bisa bernafas, itu karena kasih Tuhan. Amin. Saudara, musik boleh mulai, boleh. Saya cuma mau tanya satu. Begitu Anda bangun tidur itu selalu lihat fakta semua, betul ya? Yang pengusaha, yang papa, mama, rumah tangga juga. Kadang lihat buku tabungan itu fakta semua tulisannya, betul ya? Ya. Tapi kebenarannya jauh lebih dari itu, betul? Betul? Kalau ke dokter, rumah sakit, check up dan sebagainya itu tulisannya tuh fakta semua, saudara. Tapi kalau Anda ketemu Tuhan, yang keluar adalah kebenaran semua itu. Betul? Nah, saya mau minta. Siapa yang pengen mengalami kebenaran itu normal dalam hidup Anda. Bukan diusahakan loh saudara. Anda cuma perlu mindahin pola mikir nih loh. Ya. Jangan pikirin fakta, kalau udah cerita kemana-mana fakta itu nggak ada gunanya. Faktanya bener, ya autoimun. Tapi kebenarannya tidak benar itu. Kebenarannya adalah kasih Tuhan di atas segala itu. Amin. Siapa yang mau ngalamin ini? Pakai berdiri. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara malam pagi ini. Tapi kebenaran-Mu tidak akan pernah selesai berbicara. Korama Santa Kana. Saudara, saya nggak tahu memang hidup zaman sekarang tidak terlalu mudah rasanya, betul ya? Betul ya? Biaya hidup meningkat gak karu-karuan, betul ya? Tapi pemasukan hidup gak meningkat, betul ya? Tapi itu fakta. Tapi kebenarannya Anda dan saya dilahirkan dalam zaman seperti ini. Untuk tidak ditimpa atau digulung sama ini semua, justru Anda akan menggulung ini semua. Karena Tuhan beserta Anda. Sebelum saya lupa, nanti habis kebaktian Bapak yang itu, Pak Kaus yang tadi manggut terus, Yayu Pak yang noleh ke belakang, Anda. Nah nanti itu sebelah istri ya. Nanti habis ini saya mau doain Anda, habis kebaktian. Korona Santa Kana Masiki. Siapa yang benar-benar mau untuk mengalami kebenaran terus di atas fakta? Siarnya cuma satu ya saudara, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan renungkan faktanya terus. Amin. Amin. Buka hati saudara, Roh Kudus hamba-Mu minta. Empowered us Lord. Sesuai dengan janji-Mu, roh kebenaran, Roh Kudus itu datang dan tinggal di dalam hati kami. Dia akan menyingkapkan semua kebenaran tentang siapa kami seharusnya, tentang siapa kami sejatinya. Karena tidak seharusnya kami akan dikalahkan oleh semua fakta itu. Tapi kami akan mengalahkan semua fakta itu. Karena fakta itu hanya sementara. Tapi kebenaran-Mu itu kekal. Apa mau berdoa buat Pastor Hin dan Ibu Ellen Tuhan. Dan seluruh pemimpin dari gereja-Mu ini Tuhan. Berdoa buat mereka supaya hikmat-Mu benar-benar terus mengawali mereka terus Tuhan. Rancangan-Mu Tuhan atas rumah ini. Kami percaya rumah ini bukan rumah biasa. Tapi rumah akan membawa kemuliaan kepada kemuliaan.
Untuk umat-Mu Tuhan masuk dalam dimensi yang dimuliakan itu. Masuk ke dalam destiny mereka masing-masing. Bahwa mereka semua akan mengalami rancangan damai sejahtera itu. Semua rancangan yang seperti ditulis ya, bahwa di bumi akan seperti di surga. Kami tahu ini terjadi bukan oleh kuat gagah kami, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Dan kami terlalu yakin bersama-Mu Tuhan, keluarga besar gereja ini akan melakukan perkara yang besar. Bukan atas apa yang kami punya, tapi atas anugerah yang Kau berikan buat keluarga ini Tuhan. Terima kasih, berkati sifat umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menyingkapkan setiap kebenaran dalam hati kami. Saudara, tiap hari sediakan waktu untuk merenung dan diam. Dengerin worship. Dan tanya supaya Tuhan yang menyingkapkan setiap kebenaran dalam hidup. Jangan ngurusin fakta terus, saudara. Urusin semua yang ada di surga. Karena semua yang ada di surga itu harus turun untuk Anda semua. Efesus 1 ayat 3 jelas. Ya, terpujilah Tuhan bahwa semua yang ada di surga oleh kasih karunia Tuhan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Tapi itu semua di surga. Dari dimensi roh menjadi nyata atas hidup kita. Segala sakit penyakit, segala kegagalan ekonomi, segala kegagalan keluarga, semuanya akan di-restore. Semua akan dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Atas kami, keluarga kami akan seperti di surga. Haleluya. Amin dan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Hin dan Ibu. Saya serahkan.